Apa artinya krisis kepemimpinan ini akan mempengaruhi krisis ekonomi dunia. Makanya tesis saya yang kedua, setelah krisis kepemimpinan akan ada krisis ekonomi. Saya menyebut sebagai menjemput krisis kalau saya menyebutnya. Artinya krisis energi akan mengakibatkan inflasi, krisis pangan juga akan mengakibatkan inflasi. Permainan cyber akan sangat mungkin menentukan gitu ya. Dan pertarungan segitiga, pertarungan antara nilai tukar, suku bunga dan inflasi akan terus tarik menarik dan tolak menolak. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, 3-4 berita tadi kami sampaikan tentang urusan Ukraina dan Rusia ini luar biasa. 2 bulan lebih, Bang. Ini menyangkut makanan dunia pula yang mereka banyak hasilkan. Nampaknya ini akan tambah ramai di hari-hari ke depan ini. Kemarin saya lihat ada film juga Black Crab itu. Apakah ini sudah diprediksi atau peta apa yang sedang terjadi, Bang, dari pergerakan ini? Silakan, Bang, geopolitiknya. Ya, yang pertama apa yang disampaikan oleh CNBC hari ini itu sudah muncul dalam kajian saya di krisis kepemimpinan. Bahwa Barat decline, menurun pengaruhnya. Lalu kemudian terjadi pembentukan blok antara Rusia, Cina, Korea Utara, dan Iran. Dan Ukraina Timur memang bakal dikuasai oleh Rusia. Sementara Ukraina Barat dalam pengaruh NATO. Saya menyebutnya bukan sekedar perang dingin baru bahkan yang timbul. New Cold War, bukan sekedar perang dingin baru yang akan bermuncul, tapi apa yang saya sebut sebagai tetap accumulative power to the accumulative war. Ini akan istilah saya, perang ini akan berkepanjangan. Intensitas alutsistanya akan berkurang di perkiraan saya di awal Juni, intensitas alutsistanya, penggunaan alutsista, alat sistem pertahanannya. Tapi dari segi perang ekonominya, dari segi perang cybernya, itu akan tetap berlanjut. Jadi istilah saya memang perang ini berkepanjangan, dan itu berarti mempengaruhi kepemimpinan dunia. Makanya saya bilang akan terjadi krisis kepemimpinan dunia. Kenapa krisis kepemimpinan dunia muncul? Karena ketika China menggunakan dominasi perdagangan internasionalnya, jadi kan China sekarang mendominasi perdagangan internasional. Ketika itu betul-betul dia pakai sebagai senjata, dalam hal ini dia tinggalkan betul greenback, dan Iran serta Rusia betul-betul mempengaruhi posisi harga minyak internasional, sementara Timur Tengah juga tidak lagi mau sepenuhnya tunduk pada, atau tidak lagi sepenuhnya mau menggunakan greenback. Maka harga minyak akan terus naik. Makanya kemarin saya menyebut harga WTI sudah sampai $110 per barel, sementara Brent sudah sampai $113 per barel. Dan itu akan terus naik. Dan itu ditandai dengan inflasi Amerika dan Fed Fund Rate yang sekarang sudah 4,5% gitu. Dan ini akan terjadi lagi sampai 6 kali lagi tindakan ke depan. Apa artinya krisis kepemimpinan ini akan mempengaruhi krisis ekonomi dunia. Makanya tesis saya yang kedua, setelah krisis kepemimpinan akan ada krisis ekonomi. Saya menyebut sebagai menjemput krisis kalau saya menyebutnya. Artinya krisis energi akan mengakibatkan inflasi. Krisis pangan juga akan mengakibatkan inflasi. Permainan cyber akan sangat mungkin menentukan gitu ya. Dan pertarungan segitiga, pertarungan antara nilai tukar, suku bunga dan inflasi akan terus tarik menarik dan tolak menolak. Dan kalau nilai tukar, suku bunga, inflasi terus terjadi, BI suka tidak suka akan naikin suku bunganya. Inflasi lagi. Dan itu berarti akan mempengaruhi tadi. Ketika greenback terpengaruh, maka dia akan mempengaruhi
petrodolar atau black dollar, atau mempengaruhi juga yellow dollar, emas. Jadi antara dolar, energi dan emas akan terus bergerak satu sama lain gitu. Saling menarik dan tolak menolak. Itu artinya komoditas strategis juga akan naik. Urusan minyak gorengnya kita belum beres ya, belum lagi yang lainnya. Iya, benar. Jadi, artinya situasi krisis, menjemput krisisnya harus dilakukan sekarang. Maksud saya harus ada antisipasi menghadapi situasi seperti sekarang itu. Dan saya nggak lihat itu repotnya. Nah, itu dia. Belum lagi menghadapi kalau Cina lagi nekat masuk ke Taiwan. Itu kan sebuah rencana yang sudah didengung-dengungkan dari beberapa tahun yang lalu kan. Ini bakal tambah rame lagi nih akhir zaman ini. Begitu. Di 2018 mereka bilang sebenarnya pusat konflik ada di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, sebagaimana saya selalu mengatakan di Russell gitu ya. Iya, betul. Saya ngomong di Russell udah berkali-kali gitu. Nah, tapi ketika Cina betul-betul merealisasikan dia masuk ke Taiwan, maka kan hari ini juga terjadi pembentukan blok. Jadi di YouTube saya menyebut pembentukan blok ekonominya itu sekaligus ngeblok dalam rangka memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Itu kelihatan itu. Di Asia yang terlibat itu Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Iya, itu mulai. Dan sejumlah negara Asia kecil yang tidak berani unjuk gigi, unjuk tampil, tapi ikut-ikutan ngeblok Barat, tapi nggak berani secara terbuka gitu. Contohnya tetangga sebelah gitu. Iya, kan Malaysia juga kemarin bilang kita sama lah sama Indonesia katanya urusan satu ini. Contohnya tetangga sebelah gitu. Tetangga sebelahnya bukan hanya Malaysia, yang sebelahnya lagi gitu. Oh gitu. Lalu sementara terjadi juga blok perdagangan yang dimana Cina ikut juga menentukan gitu. Itu artinya tadi bukan hanya blok militer tapi juga blok perdagangan, blok ekonomi akan kuat. Itu yang saya bilang nanti istilahnya New Cold War atau perang dingin baru itu tidak lagi sesederhana model perang dingin setelah perang dunia kedua, tapi dia lebih dahsyat gitu. Lebih dahsyat dan karena tadi accumulative power, dia menggunakan kekuatan yang terakumulasi. Seluruh kekuatannya, segenap kekuatannya dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan peperangan dan mendominasi. Disitulah krisis dunia, krisis kepemimpinan dunia, krisis kepemimpinan internasional makin memuncak. Itu yang disebut oleh Imran Hussein sebagai eskatologi lahirnya Imam Mahdi gitu.